Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Hedi Ahmadi dari program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat saya yang berjudul Pemanfaatan Pekarangan sebagai Lumbung Hidup untuk Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga di Saat Pandemi. Materi ini saya sampaikan dalam rangkaian webinar Abinas 4 UMY tahun 2021. Oke, untuk memulai presentasi kali ini, saya akan memaparkan latar belakang dari kegiatan pengabdian ini. Yang pertama, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh siapa saja, kapan saja, baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi bencana seperti saat ini. Bencana atau musibah pandemi COVID-19 yang telah lebih dari 1 tahun berlalu telah melanda hampir seluruh dunia, negara di dunia, dan menurut data dari WHO pada tanggal 15 Agustus 2021, kurang lebih dari 205 juta orang telah terkonfirmasi positif dengan 4,33 juta orang lebih meninggal dunia. Pada awalnya pandemi COVID-19 ini seolah hanyalah merupakan masalah kesehatan. Namun seiring waktu berimbas juga kepada sektor-sektor kehidupan manusia yang lainnya. Kalau kita bicara pandemi, terus kemudian bicara pangan dan bicara desa ya, kita tahu bahwa banyak hal yang telah dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat ya, baik melalui dulu adalah PSBB, terus kemudian dilanjutkan oleh PPKM, telah membuat kemampuan masyarakat atau telah berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membeli pangan ya, karena menurunnya penghasilan maupun pada suplai pangan itu sendiri ya, karena adanya pembatasan pergerakan transportasi barang. Nah, hal ini juga otomatis mengancam kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dalam hal ini adalah ketahanan pangan. Dampak pandemi ini juga dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Salah satu yang dialami adalah oleh warga Dusun Ngentak yang merupakan salah satu dusun di Desa Seloharjo, Kecamatan Bunong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi penting terlebih di saat pandemi, di mana orang dituntut untuk meningkatkan imunitasnya, menjaga kesehatannya, sehingga bisa tahan terhadap serangan virus corona seperti saat ini. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk bisa menjadi lahan tanam atau media tanam bagi komoditas pangan yang dikenal dengan konsep lumbung hidup. Melalui lumbung hidup, warga dapat mencukupi sebagian atau keseluruhan kebutuhan pangannya dari lahannya sendiri. Hal inilah yang menjadi atau mendasari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Ngentak, Desa Seloharjo, Kecamatan Bunong, Kabupaten Bantul. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini meliputi 3 hal utama. Yang pertama adalah survei kondisi wilayah yang dilakukan untuk mengetahui keadaan geografis, potensi sumber daya alam, dan juga untuk mengetahui sumber daya lain yang dapat dikembangkan di Dusun Ngentak untuk mendukung pelaksanaan program ini. Kemudian ada observasi kegiatan, termasuk diantaranya adalah evaluasi dari kegiatan-kegiatan pengabdian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah perencanaan program, sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Pelaksanaan program sesuai dengan hasil observasi dengan stakeholder yang ada, dalam hal ini yang terjadi adalah dengan kelompok wanita tani, terus kemudian dengan pemerintah desa, dan juga dengan stakeholder lainnya. Setidaknya ada 2 program yang bisa diangkat. Yang pertama adalah penyuluhan pemanfaatan pekarangan untuk lumbung hidup dan pembuatan bahan tanam serta pupuk kompos oleh kelompok wanita tani. Oke. Yang pertama adalah penyuluhan ya. Penyuluhan pentingnya pemanfaatan pekarangan. Pada dasarnya pemanfaatan pekarangan hampir semua orang itu di desa itu sudah paham pentingnya pemanfaatan pekarangan. Namun kadang-kadang diabaikan ya, terutama ketika misalnya kebutuhan pangan yang sebelumnya tidak ada masalah. Nah, kegiatan ini menjadi penting dalam rangka untuk menguatkan lagi bagi masyarakat pentingnya pemanfaatan pekarangan.
Nah, ini dilaksanakan di sekretariat KWT, di rumah ketua KWT yang uh, sekaligus juga dilakukan sebagai tempat untuk praktek cara penanaman bibit yang juga dalam hal ini dihadiri oleh perangkat desa, terus kemudian dan juga seluruh anggota KWT dan juga remaja yang tergabung dalam Arista. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pembuatan media tanam dan nutrisi tanaman organik. Selain mengupayakan menguatkan kembali pemahaman masyarakat akan pemanfaatan pekarangan, ini juga dilakukan kegiatan pembuatan media tanam. Dan dilakukan dengan memanfaatkan botol air minum kemasan bekas untuk dapat dirakit menjadi pot yang nantinya selain untuk memanfaatkan lahan ini terutama bagi masyarakat yang ada keterbatasan atau pekarangannya dipakai untuk yang lain sehingga bisa memanfaatkan space-space yang ada di rumahnya. Selain itu, ini juga mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan hidup, jadi dengan menggunakan media daur ulang. Kemudian pembuatan nutrisi tanaman ini ditujukan untuk mendukung program lumbung pangan tersebut, yaitu diantaranya tanaman yang ditanam itu tercukupi nutrisinya sehingga tahan terhadap hama dan juga dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian yang berikutnya kegiatannya adalah praktek penanaman. Kegiatan pelatihan penanaman dilaksanakan selama 2 kali, yaitu pada tanggal 3 Februari 2021 dan 11 Februari 2021, bertempat di Sekretariat KWT, di mana target dari pelaksanaan program ini adalah kelompok wanita tani dan juga kelompok pemuda, dalam hal ini adalah Arista, dapat memanfaatkan pekarangannya dengan praktek langsung untuk menanam tanaman-tanaman yang sudah disepakati. Selain itu, pada kesempatan kali ini juga dibuat demplot di Sekretariat KWT sehingga nantinya ini dapat menjadi percontohan sekaligus motivasi buat anggota KWT ketika dia menanam di rumahnya sendiri. Jadi nanti ada pertemuan di Sekretariat KWT yang nanti diharapkan bisa jadi percontohan. Jenis tanaman yang dibudidayakan yaitu terong, cabai hijau, cabai rawit, tomat, sawi, kangkung, dan seledri. Ini merupakan aspirasi dari KWT. Kemudian yang terakhir adalah penyerahan bantuan media tanam dan bibit tanaman. Selain dilakukan penyuluhan dan juga praktek penanaman, pada kegiatan kali ini juga diserahkan bantuan media tanam, bibit tanaman, dan juga pupuk atau kompos sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Sehingga diharapkan kegiatan ini berlangsung dengan baik, masyarakat juga tercukupi perangkat atau sarana prasarananya untuk dapat memanfaatkan lahan pekarangan. Kesimpulan, pemanfaatan pekarangan sebagai lumbung hidup memberikan harapan bagi warga untuk dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan yang berasal dari lahan sendiri terlebih di saat pandemi. Yang kedua, kegiatan ini perlu dilanjutkan antara lain dengan meningkatkan kemampuan pembuatan media tanam, pembuatan pupuk dan pestisida organik, dan peningkatan variasi tanaman untuk menunjang keberlanjutan usaha. Kemudian yang berikutnya adalah ucapan terima kasih. Yang pertama adalah disampaikan kepada LP3M UMY dalam hal ini yang sudah membiayai kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat. Kemudian kepada teman-teman mahasiswa tim KKN 131 UMY yang terlibat dalam rangkaian pengabdian masyarakat KKN BPM ini, dan yang tentu yang sangat penting adalah masyarakat, perangkat desa, dan segenap anggota KWT di Dusun Ngentang. Kemudian publikasi kegiatan ini juga sudah terpublish di media massa, diantaranya adalah di Harian Jogja pada tanggal 22 Maret 2021 dan juga di media YouTube, sehingga diharapkan bisa terdiseminasi kegiatan ini dan semoga dapat menjadi motivasi bagi yang lain. Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.